Nah, kita lanjutkan lagi nih ke bentuk persamaan berikutnya. Bentuk persamaan berikutnya yaitu bentuk hx pangkat fx sama dengan hx pangkat gx. Jika hx pangkat fx sama dengan hx pangkat gx, maka aturannya ada 4 nih. Yang pertama yaitu hx sama dengan 1, yang kedua hx sama dengan min 1, asalkan nilai fx dan gx sama-sama genap atau sama-sama ganjil. Nah, yang ketiga yaitu hx sama dengan 0, asalkan fx lebih dari 0 dan gx lebih dari 0. Yang keempat yaitu fx sama dengan gx. Sekarang kita lanjut ke contoh soalnya. Di sini ada sebuah contoh soal. Tentukan penyelesaian persamaan eksponen berikut dari x pangkat 6x min x kuadrat sama dengan x pangkat 4x. Nah, sekarang kita tulis sini. Nah, kita tuliskan di sini syarat yang pertama. Syarat yang pertama kan tadi itu syaratnya gini. Syarat yang pertama kan hx sama dengan 1. Hx itu yang mana? Hx itu adalah ini nih, ini namanya hx nih. Yang ini namanya hx. Begitu juga dengan yang ini dia juga namanya hx. Nah, yang ini baru dia namanya fx dan yang ini namanya gx. Nah, di sini syarat pertama dia mintanya hx sama dengan 1. Berarti otomatis di sini nilai x sama dengan 1. Udah deh, syarat pertama udah selesai nih yang ini. Nah, kita langsung beralih ke syarat yang kedua. Syarat yang kedua apa? Syarat yang kedua hx sama dengan min 1. Ya. Syarat yang kedua hx sama dengan min 1. Nah, berarti di sini kan x sama dengan min 1. Nah, kita langsung substitusikan ke fx-nya. Fx-nya berapa? Kan fx-nya itu dia sama dengan 6x min x kuadrat. Nah, kita substitusikan dengan min 1. Berarti di sini 6 dikalikan min 1 min 1 kuadrat. 6 kali min 1 berapa? 6 kali min 1 adalah min 6. Min 1 kuadrat 1. Berarti min sama dengan min 7. Min 7 apa? Min 7 adalah bilangan ganjil. Nah, min 7 adalah bilangan ganjil. Nah, kita substitusikan lagi ke gx. Gx-nya berapa? Gx-nya adalah 4x. Ya, gx-nya adalah 4x. Berarti 4 dikalikan min 1. Hasilnya adalah min 4. Min 4 itu bilangan apa? Min 4 adalah bilangan genap. Nah, sementara di syarat yang kedua itu syaratnya harus sama-sama ganjil atau sama-sama genap. Kalau di sini kita ketemunya ganjil dan yang satunya genap, berarti di sini angka x sama dengan min 1 dia tidak termasuk ke dalam penyelesaian karena berbeda, yang satu ganjil yang satu genap. Harusnya dua-duanya ganjil atau dua-duanya genap, begitu. Paham ya? Nah, untuk yang syarat ketiga nih, syarat yang ketiga adalah syarat yang ketiga yaitu hx sama dengan 0. Ya, hx sama dengan 0. Berarti di sini nilai x sama dengan 0. Nilai x sama dengan 0. Kita substitusikan lagi ke dalam fx. Fx-nya berapa? Fx-nya adalah 6x min x
kuadrat. Berarti 6 dikalikan 0 min 0 kuadrat. Hasilnya berapa? 0 ambil 0 adalah 0. Nah, terus yang ini kita substitusikan ke Gx. Gx-nya berapa? Gx-nya adalah 4x. Berarti 4 dikalikan 0 hasilnya 0. Nah, kalau dua-duanya bernilai 0, dia ini tidak bisa dijadikan sebagai penyelesaian. Jadi syaratnya harus berupa angka lebih dari 0 gitu. Kan syaratnya seperti itu. Kan syaratnya dia tadi di slide sebelumnya nih, dia minta fx-nya lebih dari 0 dan gx-nya juga lebih dari 0. Kecuali di sini itu ada tanda sama dengannya. Kalau misalkan ada tanda sama dengannya, nih misalkan kayak gini. Kalau misalkan di sini ada tanda sama dengannya, berarti yang tadi itu bisa termasuk ke dalam penyelesaian gitu. Karena angka 0 di sini kalau misalkan ada sama dengannya, artinya si 0 ini ikut ke dalam penyelesaian gitu. Tapi karena di sini tidak ada sama dengannya, berarti 0-nya tidak dianggap sebagai penyelesaian gitu. Paham ya? Nah, oke, kita lanjut lagi di sini. Berarti untuk x sama dengan 0 dia bukan sebagai penyelesaian. Itu karena yang ini mintanya fx dan gx lebih dari 0. Sementara ini tidak gitu. Nah, kita masuk ke syarat yang terakhir. Syarat yang terakhir itu apa? Syarat yang terakhir adalah fx harus sama dengan gx. Nah, di sini fx-nya kan adalah 6x min x kuadrat. Berarti kita tulis di sini 6x min x kuadrat sama dengan 4x. Nah, kita pindah ruas di sini, jadinya min x kuadrat plus 6x. Nah, ini pindah ke sebelah kiri, berarti min 4x sama dengan 0. Nah, atau kita ubah di sini, kita kalikan dengan negatif 1, berarti di sini x kuadrat min 6x plus 4x sama dengan 0. Nah, di sini hasilnya adalah x kuadrat min 2x sama dengan 0. Nah, kita buka nih, x-nya kita keluarkan 1, berarti kan x kuadrat dibagi x berapa? X. Nah, min 2x dibagi x berapa? Hasilnya min 2, baru sama dengan 0. Nah, di sini kita sudah menemukan bahwa salah satu nilai x-nya, x yang pertama adalah 0 dan x yang kedua adalah 2. Kenapa 2? Karena di sini di dalam kurungnya itu negatif. Nah, kalau di luarnya berarti dia jadi positif. Nah, di sini itu yang jadi penyelesaian adalah 2. Kenapa nggak 0? Karena di sini kan 0 udah ditolak. Dia mintanya lebih dari 0. Berarti kalau 0 dia nggak bisa. Berarti yang sini bisa. Nih, yang 2-nya bisa, sedangkan yang 0-nya tidak bisa. Nah, 0-nya tidak bisa. Berarti penyelesaiannya adalah jadi himpunan penyelesaiannya yaitu hanya angka 1 dan 2. Satunya dari mana? Ini nih, satunya dari sini. 2-nya dari mana? 2-nya yang ini. Gitu. Udah deh, selesai. Gitu. Nah, kita lanjut ke contoh soal yang kedua.
Nah, di sini ada soal X min 2. Nah, di sini ada soal X min 2 pangkat X kuadrat plus 3X sama dengan X min 2 pangkat 2X plus 6. Nah, di sini kita tentukan dulu HX-nya. Ini adalah HX. Nah, yang ini adalah HX. Ini juga sama, ini adalah HX. Nah, yang ini baru namanya FX. Nah, yang ini juga baru namanya GX. Nah, kita beralih lagi ke syarat yang pertama. Syarat yang pertama adalah HX sama dengan 1. HX sama dengan 1. Berarti di sini kita tulis X min 2 sama dengan 1. Berarti nilainya berapa? Nilai X-nya sama dengan 3. Dan nih udah selesai, berarti ini bisa ya. Ini kalau syarat pertama cukup kayak gini aja, nggak perlu kalian substitusikan lagi. Nah, untuk yang kedua syarat yang kedua yaitu HX sama dengan min 1. Berarti X min 2 sama dengan min 1. Artinya nilai X-nya sama dengan 1. Dari mana? Dari sini. X sama dengan min 1 plus 2. Kan pindah ruas. Min 1 plus 2. Punya utang 1. Tapi dibayarnya dengan 2. Berarti masih sisa 1. Ini belum sampai sini. Kita harus substitusikan dulu ke dalam Fx dan Gx. Nah, kita substitusikan dulu ke Fx-nya. Fx-nya berapa? Fx-nya yaitu X kuadrat plus 3X sama dengan 0, ya kan? Nah, kita substitusikan di sini. Oh, ini langsung aja deh, gini. Nah, X kuadrat plus 3X kita substitusikan dengan X sama dengan 1. Berarti jadinya 1 kuadrat plus 3 dikalikan 1. Hasilnya berapa? Hasilnya 1 tambah 3 berapa? 4. Nah, di sini 4, berarti dia bilangan genap. Kalau bilangan genap. Nah, ini bilangan genap. Terus kita substitusikan lagi ke dalam GX. Ke dalam GX. GX-nya berapa? GX-nya adalah 2X plus 6. 2X plus 6. Berarti 2 dikalikan 1 plus 6. Hasilnya adalah 8. 8 ini bilangan ganjil atau bilangan genap? 8 ini adalah bilangan genap. Nah, di sini kita ketemu nih. Di sini kan kita sudah ketemu dua-duanya ini, yang satu genap, yang satu genap, ya kan? Nah, berarti di sini angka X sama dengan 1 dia merupakan penyelesaian, termasuk salah satu penyelesaian. Ingat, yang dimasukkan ke dalam himpunan penyelesaian itu bukan hasil ini, bukan hasil yang ini 4 dan 8, tapi yang dimasukkan ke dalam himpunan penyelesaiannya adalah yang disubstitusikan. Nih, berarti yang ini aja. Nih, yang X sama dengan 1 gitu. Nah, untuk yang syarat yang ketiga yaitu HX sama dengan 0. HX-nya sama dengan 0. Berarti X min 2 sama dengan 0. Berarti X min 2 sama dengan 0, artinya X sama dengan 2. Nah, kita substitusikan lagi ke dalam Fx dan Gx. Fx-nya berarti kan sama dengan X kuadrat plus 3X. Nah, berarti di sini 2 kuadrat ditambah 3 dikali 2. 2 kuadrat berapa? 4. 4 tambah 6 berapa? 10. Nah, terus yang kedua itu Gx sama dengan 2X plus 6.
2x plus 6, berarti 2 dikalikan dengan 2 ditambah 6, hasilnya berapa? 2 kali 2 tambah 6, hasilnya adalah 10. Nah, keduanya ini dia hasilnya lebih dari 0. Kalau lebih dari 0, artinya di sini x sama dengan 2-nya termasuk himpunan penyelesaian gitu. Karena kan tadi dimintanya fx dan gx itu lebih dari 0 gitu. Nah, untuk yang syarat terakhir yaitu syarat yang terakhir kan fx sama dengan gx. Nah, fx sama dengan gx, fx-nya berarti x kuadrat ditambah 3x sama dengan 2x plus 6. Nah, kita pindah ruaskan lagi, berarti x kuadrat ditambah 3x min 2x min 6 sama dengan 0. Berarti x kuadrat plus x min 6 sama dengan 0. X kuadrat plus x min 6 sama dengan 0. Kita cari nilai x-nya. Nah, kita cari nilai x-nya, x min. Yang ini x min. Berapa dikalikan berapa yang hasilnya min 6? 3 sama 2. Berarti kita taruh di sini 3 sama 2. Sebenarnya bisa di sini 6 itu. Di sini deh kita cari tahu nih. 6 itu kan bisa 1 kali 6 atau 2 kali 3. Nah kan, di sini ada dua option, tapi kita lihat di sini, ini kan dia ini sebagai sebentar. Nah, di sini kan x kuadrat ini dia sebagai a, yang ini a, yang ini b, dan yang ini adalah c. Nah, untuk mencari akar-akar ini kita harus cari tahu untuk yang c ini kan hasilnya min 6, berarti berapa kali berapa yang hasilnya 6. Ini jangan dipedulikan dulu. Berapa kali berapa yang hasilnya 6? Berarti kan di sini nih bisa 1 kali 6, bisa 2 kali 3. Udah sampai situ, kita langsung lihat yang B. B ini adalah nilainya X. Berarti koefisiennya berapa? Koefisiennya adalah 1. Nah, kamu cari tahu nih, kamu cari di sini antara 1 sama 6 dengan 2 sama 3, itu yang selisihnya 1 berapa? Selisihnya 1 berapa? Kalau ini kan selisihnya 5 nih, yang ini selisihnya 5 dan yang ini selisihnya 1, ya kan? Nah, kalau misalkan di sini udah ketemu 1, berarti kita pakainya yang 2 sama 3 gitu. Nah, di sini berarti kita taruh di sini 2, di sini 3. Nah, sampai sini udah selesai belum? Belum. Kamu cek lagi. Di sini dia mintanya min. Ya kan, di sini dia mintanya min nih, di sini dia mintanya min, berarti kamu cek lagi di sini, misalkan kamu kalikan min 2 dikalikan min 3 hasilnya berapa? Kalau min 2 dikalikan min 3 itu kan hasilnya plus, berarti jawabannya nggak mungkin ini, karena di soal dia mintanya min, ya kan? Karena di soal yang mintanya min, otomatis salah satu dari akar ini harus ada yang positif, ya kan? Coba nih kita positifkan yang angka 2. Misalkan gini, kita positifkan yang ini, berarti x plus 2 dengan x min 3. Nah, di sini kamu kalikan, plus 2 dikalikan min 3 berapa? Min 6. Wah, ketemu nih. Tapi jangan seneng dulu. Kita lihat di sini, yang B di sini dia mintanya plus, artinya dia plus 1. Ya kan? Plus 1 karena koefisiennya 1. Kamu cek lagi di sini, kalau misalkan kamu hitung 2 dikurangin 3, hasilnya berapa? 2 dikurangin 3 kan hasilnya min 1. Wah, berarti nggak bisa, karena di soal dia mintanya plus 1, bukan min 1. Nah, kalau begitu caranya, berarti plusnya di sini, plusnya ini bukan berada pada angka 2. Berarti pada angka 3. Iya, betul nih. Berarti plusnya bukan di angka 2. Nah,
berarti di sini tetap min. Nah, plusnya ada di sini. Nah, kita cek lagi di sini. Min 2 kali 3 berapa? Min 6, cocok. Min 2 ditambah 3 berapa? Punya utang 2, bayarnya 3. Berarti sisanya 1 plus 1. Nah, berarti kayak gini cocok nih. Kalau udah cocok keduanya, berarti sudah bisa kita simpulkan bahwa nilai X1-nya sama dengan 2 dan X2-nya adalah min 3. Udah deh. Ini udah dapet, ini udah dapet. Nah, jadi kesimpulannya untuk himpunan penyelesaian dari soal ini HP-nya adalah jadi, nah ini titik 3 ini artinya kesimpulan ya. Jadi HP-nya itu adalah, kita susun dulu dari angka yang terkecil. Angka yang terkecil adalah 1. Berarti di sini bukan, di sini ada negatif nih. Di sini ada negatif. Berarti kita tulis dulu di sini min 3 baru 1. Kemudian 2 dan yang terakhir adalah 3. Udah deh, selesai gitu. Nah, sekian pembelajaran dari saya. Silahkan di like, comment, and subscribe dan share jika kalian merasa video ini bermanfaat bagi kalian ya. Oke, terima kasih, semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam.